Saya masih boleh teruskan. Kita ada di dalam situasi baru sekarang. Di mana dunia, ada 30 negara di dunia hari ini yang mengalami social unrest, krisis. Hanya karena tarif list kereta bawah tanah naik, Chili dibakar. Spanyol, Prancis, jaket kuning udah berbulan-bulan. Hong Kong, Ekuador, Chili, Argentina, Mosambik, macam-macam. Dan di 30 negara itu masing-masing khas problem peristiwanya tuh ketidakadilan sosial. Mulai dari kesehatan, pendidikan. Nah, seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini. Jadi kalau dikatakan NKRI harga mati, yaitu utopia kita tuh, keinginan kita. Padahal di depan mata kita kekacauan bisa terjadi setiap saat tuh. Kalau negara bilang 30% ASN terpapar radikalisme, anak SMP kena juga segala macam, saya nggak percaya. Karena nggak ada data statistik pun yang bisa dipercaya dari negara sekarang ini. GDP kita nggak ada yang percaya seluruh dunia. 5% itu dibilang nggak mungkin 5%. Seluruh indikator makronya buruk, bagaimana mungkin ada pertumbuhan 5%? Jadi Indonesia disorot dalam segala sudut keburukannya itu. Dan kita bertengkar soal ideologi. Hal yang nggak masuk akal. Nah, saya bayangkan misalnya, tadi Pak dari Nahdlatul Ulama, panggilannya Pak Sudi ya, mengatakan bahwa bagi NU nggak ada problem, karena hanya menambahkan di dalam soal berbangsa, NU menganut Pancasila itu. Coba saya uji logikanya tuh. Coba ganti sekarang, dicopot Pancasila itu. Bubar nggak NU? Nggak bakal, karena udah terlalu besar itu. 40 juta mau dibubarin oleh pemerintah, mau dilarang kalau NU nggak pasang Pancasila misalnya sekarang. Karena fakta kekuasaan menjamin keutuhan NU. FPI jauh lebih kecil dari NU karena itu dia rawan untuk dibubarkan. Coba FPI jumlahnya setara NU tuh. Dia mau taruh ideologi apapun negara nggak bakal bubarin tuh. Ini soal pertandingan kekuasaan dalam soal ini. Kalau misalnya ketua FPI hari ini Guntur Romli bukan Habib Rizik, mau dibubarin nggak tuh FPI? Atau sebaliknya, Habib Rizik adalah ketua BPIP menggantikan Mahfud. Bubar nggak FPI? Jadi soal-soal yang kita uraikan hari ini memperlihatkan bahwa taraf kita untuk bernegara itu masih jauh di bawah standar. Karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial. Hanya karena ketakutan. Jadi Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Ya dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya tuh, keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah, biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan dia semakin membekas pada bangsa ini. Jadi biar aja kita hidup dengan segala macam imajinasi itu. Imajinasi, saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis, dalam diskurs ideologi. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme itu. Kalau saya berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima, keadilan sosial. Versi siapa tuh keadilan sosial? Liberalisme, libertarianisme.
Orang boleh isi sila kelima itu dengan Marxisme, boleh aja. Diisi dengan Islamisme, boleh aja. Karena nggak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial. Gitu. Pemerintah melanggar lingkungan itu udah bertentangan dengan Pancasila, dengan keadilan sosial karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan pada rakyat, kan nggak terjadi kan. Jadi di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Jadi sekali lagi, ya, polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan tuh. Jadi Pak Karni, kita ingin agar supaya akhir tahun ini ada semacam, biasanya orang sebut apa? Resolusi itu. Yaitu bahwa berhentilah bertengkar soal ideologi itu. Karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme.